Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku sebangsa setanah air yang kami cintai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga video ini menemui kita semua tanpa kecuali dalam keadaan sehat dan diberikan kemampuan yang sempurna untuk mencintai dan memakmurkan bangsa ini semampu yang bisa kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita yang termasuk ditakdirkan untuk menjadi bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang tentunya dalam konteks bernegara, berbangsa, bermasyarakat telah ada aturan bernegara yang disepakati, baik dalam bentuk dasar Pancasila ataupun dalam bentuk turunan undang-undang khususnya yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan turunan-turunannya yang disepakati mengatur tata cara kelola bernegara dan menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Untuk itulah kemudian kita sebagai warga negara tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi positif, aktif dalam rangka memakmurkan kehidupan berbangsa, dan dengan itu kita tentu semangat berjuang untuk menyukseskan negeri ini menuju negeri yang berperadaban dan berkemajuan. Dalam konteks itu teman-teman sekalian, ada perbincangan menarik kekinian terkait dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang telah disahkan ditandatangani tanggal 26 Juli 2024. Tentunya belum lama ini, baru sebulan ke belakang, terkait dengan undang-undang tentang kesehatan yang tentunya saya membaca, sudah kami download dalam bentuk PDF-nya. Ini cukup luar biasa, cukup lumayan, kurang lebih ada 1172 pasal di dalamnya sampai dengan 484 halaman, dan juga ada poin-poin penjelas yang diantara bagian-bagian pasal-pasal itu ada yang mungkin sekarang menjadi perbincangan dan tidak sedikit menyoal itu sebagai kontroversi. Dalam konteks itulah kita ingin memberikan masukan. Dan dalam masukan ini wajar saja bila di masyarakat ada pro dan kontra, yang setuju dengan yang tidak setuju, dan tentunya kesetujuan dan ketidaksetujuan ini tentu harus didasarkan pada argumentasi yang positif, yang membangun dan membawa nilai maslahat sesuai dengan tujuan berbangsa, bernegara, dan tentu menghasilkan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Langsung saja teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman yang tidak terlalu concern atau juga tidak mengamati isu ini secara mendalam, walaupun hal ini kadang seringkali berdampak pada masalah serius ketika terjadi di lapangan. Sering kaget, sering bingung, kemudian mengatasi dampaknya tidak mudah. Ternyata dari dasar yang paling utama kita kurang memberikan perhatian pada dasar peraturannya. Di titik inilah kemudian ada pasal 103 dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dari 1172 pasal. Kita fokus pada pasal 103. Di sini di halaman yang ke-47 ya kita dapati khususnya 103 ini ada poin 1 sampai dengan poin 5 sebelum mengacu pada pasal 104, dan di bawahnya ada keterangan SK nomor 230547A. Ya, saya bacakan dulu secara singkat nomor 1, lalu saya akan highlight pada poin yang paling penting pada bagian berikutnya. Pasal 103, kemudian nomor 1, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B, paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, ini jadi saya ingin berikan satu gambaran sedikit bagi teman-teman yang belum menyimak tentang ini, bahwa ada program untuk pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi yang menyasar pada 3 target utama. Di antara 3 target ini adalah
kalangan anak sekolah dan remaja. Bahkan di pasal sebelumnya kita akan temukan anak-anak dalam usia prasekolah yang dituntun untuk mengetahui tentang bagian organ-organ bagian tubuhnya, khususnya organ-organ yang vital. Nah, dalam konteks ini di pasal 103 ada satu peraturan yang memberikan pedoman dalam konteks tentunya bernegara, berbangsa, bermasyarakat terkait dengan aspek kesehatan. Di sini ada konteks pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi, yang objeknya adalah anak-anak usia sekolah dan remaja. Nah, pada konteks pelayanan kesehatan reproduksi ini, kita akan temukan di poin yang keempat dari pasal 103. Bacaannya adalah sebagai berikut, supaya kita bisa mengetahui dengan detail. Poin 4, pelayanan kesehatan reproduksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit meliputi. Jadi kalau kita kembali ke nomor 1 tadi, bahwa di sini ada pemberian komunikasi, informasi, edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, poin 2, 3, dan 4 terkait dengan pemberian komunikasi, informasi, kemudian ada edukasi. Jadi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Di poin yang keempat ini terkait dengan pelayanan kesehatan reproduksi, turunannya sebagai berikut seperti tadi yang saya bacakan. Pelayanan kesehatan reproduksi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling sedikit meliputi A, ini poinnya teman-teman, deteksi dini penyakit atau screening, B, pengobatan, C, rehabilitasi, D, konseling, dan E, penyediaan alat kontrasepsi. Nah, di poin 4 bagian E ini barangkali yang menjadi concern kita. Mengapa dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi untuk anak sekolah dan remaja ada poin tentang penyediaan alat kontrasepsi? Dasar pemikirannya apa? Bagaimana kemudian peraturan pemerintah ini disusun? Dalam konteks melakukan kajian yang tentunya mendalam, bila kajian ini sekali lagi dilakukan sangat mendalam dan diintegrasikan dengan, karena ini terkait dengan sekolah, tentunya undang-undang pendidikan. Bagaimana undang-undang pendidikan itu dicita-citakan membentuk karakteristik anak didik sesuai dengan undang-undang dimaksud, yang diharapkan mampu membangun dan memakmurkan bangsa dan negara Indonesia. Khususnya kita ingin mencapai generasi emas bila ditarget sampai kini 2045. Ini korelasinya dengan penyediaan alat kontrasepsi bagaimana? Apakah memang di usia ini sudah dinilai dalam kajian yang mendalam bahwa anak-anak usia sekolah bahkan remaja ini sudah dinilai sebagai layak untuk melakukan hubungan seksual? Ini poin pertama, gitu kan? Atau memang ada kajian yang mendalam bahwa di lingkungan anak remaja pun sudah terjadi hubungan-hubungan seksual dalam konteks yang tentunya dalam hal ini bisa terlarang, ya. Maka ini musibah besar, ya. Musibah pertama jika benar dasar hadirnya poin E pada nomor 4 pasal 103 dari peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 ini adalah dasarnya karena adanya ditemukan misal hubungan-hubungan terlarang atau hubungan-hubungan seksual yang terjadi pada anak usia sekolah dan di tingkat remaja, maka ini musibah pertama bagi kehidupan berbangsa, bernegara saat ini. Maka pertanyaan pertamanya, bagaimana di sini Kemendikbud khususnya sebagai kementerian yang bertugas untuk menata ya bagian tata kelola pendidikan, kebudayaan, yang tentu harus merawat tingkat-tingkat bukan hanya intelektualitas para anak bangsa, calon pemimpin bangsa ini ke depan. Tapi seperti kita ketahui dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu, khususnya di nomor 20 tahun 2003, di poin menimbang saja dari 5 poin A sampai dengan E, sejak poin B itu, dasar pertama yang ditargetkan oleh undang-undang kita adalah bagaimana membangun kekuatan spiritual, keimanan, ketakwaan, implementasinya akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita mau sedikit tajamkan lagi, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia. Jadi sebelum mencerdaskan kehidupan bangsa itu, ada standar iman, ada standar takwa, dan ini perwujudan dari Pancasila sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bagaimana seorang makhluk bertuhan dari sejak dididik untuk meningkatkan nilai ketuhanannya itu, ya, kebertuhanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara meningkatkan imannya, meningkatkan takwanya, dan di antara turunan iman dan takwa itu tidak bergaul secara bebas. Dalam bahasa yang lebih tegasnya, tidak berzina. Ya, bagaimana ini disediakan alat-alat kontrasepsi pada usia prasekolah, remaja, yang secara tidak langsung memberikan fasilitas? Ini kan bermasalah. Secara logika kan ini tidak nyambung. Ya, kalau di sini sifatnya hanya perkenalan, ya kan? Kemudian pencegahan, misalnya dalam rangka untuk pengenalan. Walaupun di sini masuknya bukan pada pengenalan, pelayanan. Aspeknya pelayanan, pelayanan kesehatan, reproduksi. Kalau sifatnya pelayanan kan bukan komunikasi lagi. Karena komunikasi ada pasal pada pasal yang sama 103, tapi pada poin-poin sebelumnya, poin 2, poin 3. Jadi di sini masuknya pada pelayanan. Kalau pelayanan artinya penyediaan. Ya, kalau penyediaan kan bermasalah. Kalau sifatnya antisipatif kan tidak harus menyediakan. Ya, disampaikan kepada para peserta didik, ya, jangan sampai Anda melakukan pencurian misalnya. Tapi saat yang sama disediakan barang-barang dituliskan boleh dicuri, kan jadi masalah. Ya kan? Nah, dengan logika yang sama, dengan logika yang sebangun disampaikan bahwa dalam konteks ini jangan sampai di sini terjadi hubungan yang tidak diinginkan, menjaga alat reproduksi, ya kan? Kemudian disampaikan perilaku seksual beresiko dan akibatnya, ya, yang menyimpang dan seterusnya. Nah, ini poin-poin ini, tapi pada saat yang sama dan serupa, kemudian diberikan satu pelayanan yang poinnya penyediaan alat kontrasepsi. Ini penting untuk diurai bagian pertama ini, karena tidak senafas dengan tujuan dari Undang-Undang Pendidikan itu sendiri. Ada sesuatu yang menurut kami di sini miss. Ya, jangan katakan bahwa oh ini ustadz, bukan pakar hukum, bukan ahli undang-undang. Tidak harus menjadi seorang pakar hukum untuk bisa bernegara dengan baik dan mempelajari undang-undang kita supaya dengan niat tujuan kita bisa bernegara dengan baik. Bagaimana bisa menjadi warga negara yang baik kalau tidak tahu cara menjalaninya? Tentu dalam dasar yang ini secara sederhana kita mempelajari, memahami, dan mengamalkan supaya menjadi warga negara yang baik. Itu kan poinnya. Ya, adapun pakar hukum dia bisa mengkonstruksikan, menjelaskan, menurunkan, lalu menjadi ahli. Ya, dalam konteks ahli itu menjamin nilai-nilai hukum itu terjalankan dengan baik. Ketika ada yang tidak terjalankan dengan baik, dia kemudian meluruskan kembali dan memberikan sebuah langkah edukatif yang terkodifikasikan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang digali dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, tapi poin ini adalah dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi usia sekolah, gitu ya, dan remaja yang tertuliskan di sini, nampaknya layak untuk dipertanyakan. Terlebih kalau kita buka di penjelasan, kan setelah undang-undang, kemudian ada turunannya peraturan pemerintah, kan ini Undang-Undang 17 ya, tentang kesehatan itu. Peraturan pemerintahnya di sini nomor 28 tahun 2024. Setiap selesai menjelaskan tentang pasal-pasalnya, ya, dalam arti mencantumkan pasal, 1172 pasal, dan ditandatangan di sini oleh Presiden tanggal 26 Juli 2024, lalu di bawahnya nanti ada Setnek, ya, Pak Pratikno tertuliskan, kemudian ada SK di bawahnya itu, ya, yang tertuliskan nomor sekian-sekian, baru kemudian poin penjelasan. Nah, di halaman 19 tentang penjelasan setiap pasal ini, keterangannya cukup jelas. Jadi pasal 103, 1 cukup jelas, 2 cukup jelas, semua cukup jelas. Nah, ini yang cukup jelas tentang yang poin E di sini apa? Kecukup jelasannya. Tidak diberikan penjelasan. Ya, jadi kalau ada orang bertanya, siapa objek yang diberikan penyediaan alat kontrasepsi ini? Diberikan di bawahnya penjelasannya cukup jelas. Nah, yang jelas itu apanya? Objeknya siapa, dalam keadaan apa, dalam konteks bagaimana, dan dalam kajian sinergitas dengan undang-undang lain dengan tujuan menghadirkan pendidikan, terutama di negeri yang kita cintai ini, terlihat adanya kontradiksi. Ya, satu sisi ingin meningkatkan iman dan takwa, sisi lain difasilitasi tentang satu benda yang melanggar ketentuan iman dan takwa. Dalam konteks anak usia seperti ini, kan di undang-undang pernikahan dibolehkannya usia berapa seseorang menikah sebagai warga negara?
Masa anak usia sekolah, dan ini kan turunan dari pasal sebelumnya, pra-sekolah, sekolah, kemudian remaja, lalu setelah itu kan baru ke aspek menikah, ya kan? Ini kalau kita baca 3 objeknya kan seperti itu. Nah ini kan anak-anak belum usia menikah, usia sekolah dengan remaja, kok sudah disediakan alat kontrasepsi? Sementara Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia batas minimal, Undang-Undang Pendidikan meningkatkan iman dan takwa, Undang-Undang Kesehatan di peraturan pemerintah justru menyediakan satu alat yang kontradiktif dengan kedua peraturan yang pertama tadi. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, oleh karena itu, saya kira ini penting bagi kita untuk duduk kembali, untuk merenungkan. Mohon maaf, ini bangsa ini mau dibawa kemana gitu. Ya, generasi sekarang ini mau dibawa kemana? Kita berharap ada generasi emas 2045. Ini kan aturan sudah jelas, undang-undang sudah ada, turunannya sudah lengkap. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya aja dalam kehidupan kita keseharian. Bila memang ada kasus terjadi, misal di lingkup usia dini, saat sekolah, saat remaja, terjadi kasus, pertanyaan besarnya bukan difasilitasi disediakan, tapi bagaimana itu dicegah. Kenapa terjadi demikian? Baiknya, misal, karena beredar video-video pornografi yang menyebar dan mudah diakses, sehingga terjadi tindakan-tindakan penyimpangan. Maka dikoordinasikan dengan Kominfo, supaya itu semua ditutup, ya kan? Kemudian ada pendidikan, ada pendampingan di sekolah, ada penguatan di keluarga. Nah, ini poin pentingnya, disinergikan dengan turunan-turunan lainnya. Nah, ini problem terbesarnya adalah seringkali kita mengatakan bahwa NKRI, Garuda di dadaku, ya kan? Kita kan punya nilai, punya aturan. Mengapa kemudian aturan negara lain dengan kebudayaan orang lain harus dipaksakan untuk dibawa ke dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara di negeri Indonesia yang kita cintai ini? Di Barat, biarkan dengan kebarat-baratannya. Budaya yang ada di Arab tidak harus selalu sama dengan budaya yang ada di Indonesia. Justru kita bikin aturan, undang-undang, karena telah melihat karakteristik masyarakat kita ini seperti ini, yang cocok demikian. Adapun nilai keagamaan, value-nya kemudian dilekatkan untuk membimbing kehidupan berbangsa, bernegara. Dan tidak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan. Karena saat membentuk semua aturan itu, para agamawan, ya, para cendekiawan, semua bersatu, duduk bersama. Jadi ada kesepakatan yang telah dibangun. Nah, oleh karena itu, orang tua kita dahulu tentunya sudah melihat karakteristik, merumuskan itu semua. Bila memang di Barat ada problem seperti ini, ya tidak harus dibawa ke dalam ranah kehidupan kita, lalu difasilitasi, dan turunan-turunan lainnya. Saya agak miris kemudian melihat buku-buku yang diajarkan pada anak sekolah saja di tingkat yang sangat dini, tingkat SD misalnya. Sekarang coba dicek kembali. Apakah kurikulum anak-anak ini telah diriset sesuai dengan keadaan usianya? Bagaimana mereka bergaul dengan karakternya, bermain, berkeseharian. Mau dibentuk apa anak-anak ini? Coba dicek. Buku-buku yang mereka bawa, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, apa yang mereka pelajari, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan tingkat usianya? Atau jangan-jangan hanya diberikan beban-beban tertentu, capaiannya juara ini dan itu, tapi juara yang diharapkan ini tidak memberikan pendampingan mereka untuk menjadi juara menjalani hidup mereka sesuai dengan usia mereka. Ini poin besar. Nah, saya pernah cek buku-buku di anak kelas 4 SD saja, itu sudah diajarkan dengan gambar dan turunannya tentang reproduksi. Jadi memang anak-anak ini dipacu lebih cepat dari masa-masa usianya. Di kita ingat tidak ada pergaulan bebas. Di Eropa mungkin terlihat pergaulan bebas nampak dalam keseharian, pergaulan yang tidak ada kontrol. Di kita itu nilai ketimuran masih tinggi. Lalu diberikan buku-buku itu, nah anak-anak kan melejit pemikirannya, imajinasinya, macam-macamnya dan sebagainya, jadi persoalan. Dalam saat yang bersamaan mereka mengakses konten-konten di YouTube, handphone masuk ke kantong mereka, maka merubah karakter mereka, tindakan mereka, lihat cara bicaranya. Ya, geser 10 tahun ke belakang, bagaimana anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang? Dalam berperilaku, bertutur, bersikap, sesuai nggak dengan harapan undang-undang kita? Bahkan di undang-undang pendidikan itu sendiri. Nah, sekarang problemnya muncul lagi, hal demikian seperti dituliskan dalam pasal 103 di Undang-Undang nomor 17 turunan dari PP nomor 28 tahun 2024. Tentu ini adalah poin untuk saling kita bersinergi.
Ya, tidak boleh juga diniatkan untuk menjatuhkan, menjelekkan, atau menyoal pihak tertentu, tidak. Tapi ini dalam rangka kita berkontribusi positif, memikirkan bagaimana negara ini nanti akan diisi dan dibangun oleh generasi emas ke depan. Kita yang hadir sekarang tentu akan saling menggantikan. Pemimpin yang sekarang akan digantikan dengan pemimpin berikutnya. Pemimpin berikutnya di masa depan akan lahir lagi yang kemudian. Maka tugas kita menyiapkan generasi terbaik untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau semua hanya memikirkan tentang keadaan dirinya, membangun dan mengupdate status sosialnya saja tanpa peduli dengan generasi sekarang, yang penting bisa keren, menjawab kebutuhan dunia, tapi tidak melihat kebutuhan di lokal kita, maka ini menjadi masalah yang sangat serius dan bom waktu yang ketika meledak, itu ledakannya akan banyak merusak dan damage-nya akan menghasilkan goncangan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, mari kita semua merenung kembali untuk bersama-sama setidaknya menjelang kemerdekaan ini meresapi dan mendalami pengorbanan para pejuang kita yang telah mengorbankan darah, keringat, air mata, dan segala hal yang mampu dipertaruhkan demi kita merasakan hidup yang nyaman sampai detik ini. Maka dari itu, bila kita tidak mampu berkontribusi positif untuk menjadi pelaku di dalamnya karena kemampuan kita, setidaknya mari kita memberikan ide-ide positif yang dengan niat baik untuk membangun semuanya. Tidak untuk menjatuhkan, mencela, atau saling menyakiti. Kita saling bersaudara dalam berbangsa bernegara, dan dengan itu semoga dipersatukan dalam kebaikan, dan semoga menjadi amal ibadah kita untuk bekal pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mohon diperkenankan untuk diperbaiki. Mudah-mudahan kita menjalani dengan baik, saling berkasih sayang, membangun harmoni demi Indonesia tercinta dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.